Sorry, UNRWA itu mengajarkan radikalisme. Di sekolah-sekolah yang dibina oleh UNRWA, itu yang diajarkan adalah begini sama anak-anak Palestina ini. Tanah air kalian itu di sana, sana tuh di wilayah Israel. Kalian harus rebut itu. Itu yang diajarkan gitu. Bukan diajarkan teknik, bukan diajarkan ilmu pengetahuan, bukan diajarkan kemampuan ya untuk berbisnis atau berusaha, tidak. Yang diajarkan oleh sekolah-sekolah UNRWA ini adalah bagaimana untuk menghancurkan Israel, bagaimana untuk merebut tanah Israel yang menjadi wilayah negara mereka. Yang diajarkan adalah yaitu from the river to the sea, Palestine will be free. Ya seperti itu. Artinya apa? UNRWA itu mengajarkan genosida terhadap Israel. Bangsa Israel tidak boleh ada di permukaan bumi ini. Kalau perlu mereka dibuang ke laut atau dipulangkan ke Eropa. Framing bahwa mereka ini adalah satu bangsa, supaya ada tetap kontrol terhadap wilayah itu dan sekalian juga untuk mengusir orang Israel. Jadi kalau kita katakan orang di PBB tidak tahu sejarah itu, mereka tahu kok. Tapi kan ini bicara PBB ini kan bicara bagaimana menanamkan mindset, menanamkan image, menanamkan framing. Dunia ini tidak semulus yang kita kira. Justru mereka ini yang tidak jujur dengan sejarah atau mendapatkan wilayah lain atau bagaimanalah gitu ya. Itu selesai. Tetapi ada satu masalah pengungsi yang tidak selesai sampai 4 generasi. Itulah pengungsi Palestina. Kenapa seperti itu? Lanjut. Oke, gitu ya kira-kira Budora ya. Pak Andi dulu nih. Pak Andi dulu, Pak Teddy dulu. Shalom teman-teman. Ya, oke, Pak Teddy silakan. Fokus ya, kita jangan bias ya. Sebentar, kita fokus ya, jangan bias kemana-mana ya. Jangan kita fokusnya nih, kita cerita tentang ini ya, tentang Retno, tentang Israel, tentang Prabowo. Tapi jangan kemana-mana, jangan membahas nanti ada masalah yang... cuma condong ya melihat aliansi Abraham yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu. Untuk di situ dia pesan kepada Kongres. Kemudian juga kedua saya mau sampaikan, kenapa Benjamin Netanyahu, benar juga dikatakan oleh apa tadi, kenapa Benjamin Netanyahu bukan bertemu dengan presiden atau wakil presiden Amerika, kenapa dia ke kongresmen? Sama dengan pernyataan Pak Paul tadi, ya kongres itu yang menentukan kebijakan, sehingga dia hadir di situ. Kedua, saya mau menyampaikan, saya melihat langsung berita-berita di Indonesia diplesetkan semua. Katanya tidak ada kongresmen yang hadir. Saya bilang ya yang kapitalnya itu hampir penuh dengan orang kongresmen sambil meng-applause. Dia mengatakan bahwa kita bersama-sama Israel stand together. United States with Israel sambil mereka menepuk tangan dan dia mengucapkan tentang aliansi Abraham. Tapi aliansi Abraham, teman-teman menyimak itu apa, saya tidak akan menjelaskan di sini walaupun saya tahu apa itu Abraham aliansi ya. Kemudian dia bertemu di sana, luar biasa aplausnya oleh orang kongresmen dan senator. Ya, kemudian baru kita bicara tentang masalah Jerman itu kemarin ada di beberapa state, beberapa kota memang sudah diruntuhkan karena Perdana Menteri di sana salah satu menteri dalam negeri mengatakan karena mereka merusak sistem kemanusiaannya itu. Banyak yang dia ceritakan tentang hak-hak wanita, tentang mereka mau merasuk di bidang keadilan, lain sebagai justification, apa itu ya dia katakan semua itu. Ini saya mau melihat bahwa mereka itu ini Islam itu melakukan secara sistematik di itu. Tetapi itu dampaknya dari hasil dari pernyataan Benjamin Netanyahu secara otomatis dia langsung berdampak ke Jerman itu. Kemudian mereka ini sudah tahu, teman-teman dari sini tahu itu Islam mana itu gitu, supaya kita tidak melebar. Itu yang dilakukan adalah Islam Syiah gitu. Mereka apa itu? Mereka ini yang selalu merusak sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Baru kita bertanya, nanti dampak itu selalu saya berbicara, apa sih dampak di negara kesatuan Republik Indonesia? Ini yang saya selalu sampaikan supaya kita dicerahkan. Beranilah negarawan katakan bahwa hal-hal seperti ini, ya, yang teror seperti ini, saya bilang tanda kutip ada agama, jangan dibilang nggak ada hubungan dengan agama. Ini yang saya bilang negara kita
memang udah di frame begitu. Sehingga saya sedikit lagi negara kita hancur. Itu saya mau sampaikan secara global gitu kepada teman-teman di tempat ini. Walaupun Opung Toba tadi sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana dalam teori sejarahnya itu secara deskriptif dia mengatakan negara Palestina sudah tidak ada batas-batasnya, ya itu. Nah, itu cuma tambahan, Pak. Saya cuma coba mengoponenkan kasus-kasus di dunia barat dan di Amerika ini dengan negara saya. Saya senang kalau mengkomparkan itu. Ya, saya cuma senang itu mengkomparkan itu. Kemudian ya apalagi ya saya cuma itu ya sama maksud saya bagaimana mengkomparkan negara kita supaya negara kita harus keterbukaan mengatakan bahwa teroris itu ada hubungan dengan agama. Itu aja. Supaya selesailah persoalan kita. Ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Nanti terima kasih. Opung Toba. Mas, halo? Halo? Iya, Bu Dora. Ya, gimana, Bu? Ya. Saya kurang puas tadi Opung Toba. Tadi Opung Toba bilang, ya dulu kan cuma 40 anggota di PBB. Sekarang sudah 167 atau ya sekitar segitu. Tapi kan bukti-bukti sejarah itu, kesalahan bukti-bukti sejarah penentuan akan tanah Israel itu, kan mereka harus juga paparkan, ada inilah kesalahan kami, ada bukti sejarah itu kan ada. Opung Toba, di situ saya tidak mengerti kenapa PBB tidak mengungkapkan di kongresnya sebelum si Benyamin Netanyahu memberikan pidatonya kemarin itu Opung Toba. Ya, jadi sebetulnya ya begini, Bu, ya pergeseran paradigma juga. Kalau dulu di tahun 1949 PBB itu bisa bersikap netral, ya. Kalau sekarang dari jumlah anggotanya jadi Majelis Umum sudah sampai 169 negara kalau tidak salah ya. Itu sudah kebanyakan didominasi oleh negara-negara dunia ketiga, ya, terutama negara-negara Muslim. Kemudian yang kedua didominasi oleh pemerintahan-pemerintahan yang dulu bekas negara-negara Marxis atau negara-negara komunis. Seperti Uni Soviet, ya, Korea Utara, Cina dan lain-lainnya, ya, termasuk beberapa negara di Amerika Latin yang juga sosialis. Nah, mereka ini pasti tidak suka kalau misalkan pengaruh Amerika dengan Eropa atau NATO itu semakin besar. Jadi akhirnya blok yang terbentuk di era Perang Dingin, Amerika dan Eropa Barat sebagai blok Barat dan Rusia sebagai blok timur dan blok komunis itu tetap ada seperti di era Perang Dingin. Tetapi sekarang ini meskipun komunis secara resmi sudah runtuh, persaingan itu tetap ada. Nah, ini yang sekarang ini ya ada berbagai kepentingan politik. Kalau negara-negara Muslim dan negara-negara Arab pada umumnya dalam hati mereka senang kalau Israel tidak ada di muka bumi ini gitu ya. Nah, sementara Israel itu ya dia merasa bahwa ya dan wilayah tanah Kanaan ini adalah memang wilayah yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Bukti historisnya ada, bukti arkeologinya ada gitu ya. Itu memang ada. Nah, caranya sekarang dari dulu kan sebetulnya orang-orang dari mulai dinasti Ottoman dinasti Ottoman, sebelum Ottoman masih ada dinasti ya berganti-gantian lah ya yang berkuasa ya, dari mulai kekhalifahan ya, dari Umar bin Khattab, kemudian juga Muawiyah, itu kan mereka semua juga sama berusaha menghapus jejak sejarah bangsa Yahudi di tanah perjanjian itu. Nah, kalau sekarang ini saya yakin orang negara-negara di PBB itu tahu kok batas sejarah yang benar, tahu kisah yang benar. Tetapi ini nggak akan mungkin dibuka ke publik. Mereka akan membuat Israel ini sebagai negara yang akan tetap menjadi negara yang bersalah dan dipersalahkan sebagai negara pelaku genosida, sebagai orang-orang Eropa yang katanya mencuri tanah Palestina. Nah, kalau kita tanya, kalau memang kalau Israel dari Eropa, apakah di Eropa pernah ada kerajaan Israel? Ada pernah negara Israel di Eropa? Nggak pernah. Tetapi
Kalau ditanya sejarahnya, apakah pernah ada negara Israel di tanah perjanjian sekarang? Ada. Dari zaman Raja Daud, Raja Salomo, itu Raja Saul itu ada bukti sejarahnya, ada bukti arkeologinya. Tapi kalau ditanya, apakah Filistin pernah menguasai wilayah itu? Tidak. Bangsa Filistin dari Pulau Kreta, dari Romawi, itu hancur ketika diserbu oleh Babilonia, oleh raja Babel, ya, Nebukadnezar. Nah, itu hancurnya orang Filistin di situ. Nah, kenapa tanah itu disebut sebagai tanah Palestina atau Land of Palestine? Itu adalah memang sengaja dibuat oleh Kaisar Hadrianus untuk menghukum orang Yahudi ketika memberontak terhadap kerajaan Roma di abad kedua. Ya. Itu yang dinamakan pemberontakan Bar Kokhba gitu. Tapi bukan berarti kalau dikatakan Land of Palestine itu bahwa itu di situ sudah ada pernah bangsa Palestina, nggak ada. Gaza itu adalah campuran antara orang-orang Mesir dengan orang Turki. Ketika pekerja-pekerja Mesir membangun jalur kereta di Turki, kemudian mereka dikasih wilayah yang berada di wilayah Gaza. Kemudian Yudea dan Samaria itu yang banyak bermukim di situ itu ya orang Yordan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat ya, Yordania dengan orang-orang Arab yang ada di tepi barat atau di Yudea dan Samaria itu sebenarnya sama. Itu jadi begini, orang Yordan itu membuang bagian dari masyarakatnya yang pernah mau melakukan kudeta terhadap bapaknya Raja Abdullah sekarang, yaitu Raja Hussein. Bahkan kakeknya Raja Hussein itu dibunuh oleh orang Arab yang ada di tepi barat di pelataran Masjidil Aqsa. Itu ada sejarahnya jelas gitu. Oleh sebab itu mereka diusir dari Yordan, larilah ke tepi barat gitu ya. Sebagian nanti diusir lagi lari ke Libanon. Kemudian dari Libanon diusir lagi tahun 1982 oleh Ariel Sharon, lari ke Tunisia. Jadi begitu. Nah, yang di Gaza juga sama. Itu juga orang-orang buangan dari Mesir yang dari sejak zaman Yasser Arafat itu melakukan pemberontakan terhadap ini ya. Sejak Jamal Abdul Nasser melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Mesir yang sah. Itu. Jadi mereka ini dibiarkan ya udah pergi ke daerah Gaza sana gitu ya. Karena apa? Selalu merongrong pemerintah Mesir ini orang-orang yang katanya orang-orang Arab yang ada di Gaza ini, yang katanya sekarang Arab Palestina ini. Jadi ciri daripada orang Palestina, cirinya orang Gaza dengan cirinya orang yang Arab yang bermukim di Yudea dan Samaria sendiri juga sudah berbeda gitu. Tapi kenapa di framing bahwa mereka ini adalah satu bangsa, supaya ada tetap kontrol terhadap wilayah itu dan sekalian juga untuk mengusir orang Israel. Jadi kalau kita katakan orang di PBB tidak tahu sejarah itu, mereka tahu kok. Tapi kan ini bicara PBB ini kan bicara bagaimana menanamkan mindset, menanamkan image, menanamkan framing. Dunia ini tidak semulus yang kita kira. Justru mereka ini yang tidak jujur dengan sejarah, gitu Bu Rora, kira-kira. Tahu mereka, tapi nggak akan diangkat gitu. Oke, lanjut. Siapa yang mau bicara? Ya, barangkali apa boleh tanya, boleh itu barangkali mereka angkat ke permukaan masalah agama ya. Kalau pemahaman saya sudah tidak meletakkan diri dalam apa logika sejarah ya untuk menjelaskan itu. Apakah Opung Toba, kalau pemikiran saya itu ya secara akademis memang benar sejarahnya begitu. Tetapi mereka sudah hilangkan itu dengan mengatakan sudah lebih diangkat ke permukaan adalah masalah agama. Apakah memang begitu ya? Iya, saya sependapat sih dengan apa kata Pak Teddy, karena begini, ini bukan konflik wilayah, konflik penjajahan, konflik karena solusi dua negara. Ini bukan ke sana arahnya. Ini adalah konflik agama. Jelas konflik agama. Kenapa? Bagaimana sekarang ini kan kebetulan di dunia ini kan yang dominan itu adalah budaya. Kita bicara agama dan budaya itu kan adalah budaya Yudeo-Kristiani, budaya Yahudi dan Kristen yang sekarang ada di peradaban ini. Nah, budaya Yudeo-Kristiani inilah yang ada di Eropa, di Amerika, itulah ceritanya ya. Nah, kemudian ada satu budaya lagi yang mau mengganti, yaitu budaya kekhalifahan global, ya.
kekhalifahan global dengan hukum agama gitu ya. Itu yang mau mengganti. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau untuk meruntuhkan budaya Yudeo-Kristiani itu apa yang harus dilakukan kira-kira Pak Teddy? Hancurkan sejarahnya, hancurkan sumbernya. Sumbernya di mana semua? Kekristenan dan Yahudi ini. Sumbernya di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, terutama di Yudea dan Samaria. Itulah kenapa mereka ngotot untuk menguasai Yudea dan Samaria, Pak. Gitu. Nah, begitu nanti ini dikuasai, maka perlahan-lahan situs-situs rohani yang kita kunjungi kalau kita ke sana, situs-situs tempat suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, itu lama-lama akan disingkirkan pelan-pelan, dirusak pelan-pelan. Termasuk juga sebenarnya Dome of the Rock. Itu kan sebenarnya kan bekas tempat kuil Jasa Salomo kan gitu kan. Nah, sampai sekarang kan orang Yahudi nggak boleh masuk ke situ. Nah, itu juga yang terjadi di Hebron, ya. Di Hebron itu Tomb of Patriarchs itu kan kuburannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, sekarang memang itu masih dikuasai oleh Israel, tapi itu juga kan didirikan bangunan mereka di atasnya itu, kan gitu. Kemudian kita lihat gerbang timur Yerusalem, itu kan ditutup, disekat, ditutup, pintu gerbangnya dimatikan, dibuat di situ bangunan mereka juga, kan gitu. Supaya apa? Supaya Yesus ataupun Mesias tidak akan bisa datang melalui gerbang timur, gitu. Ya, make sense ya. Ya, make sense. Karena kemarin, make sense. Karena kemarin ISIS lakukan itu, dia menghancurkan apa purbakala yang ada di Irak itu, ada di daerah kekuasaannya kemarin itu. Peninggalan heritage-nya itu dihancurkan oleh ISIS. Ya, make sense sekali ya, benar. Mereka mencoba menghancurkan situs-situs sejarahnya itu. Ya, kalau nanti situs-situs sejarah yang ada di Yudea dan Samaria bisa dikuasai dan disingkirkan pelan-pelan, maka runtuhlah semua nilai-nilai budaya Yudeo-Kristiani ini, Pak. Itu sebetulnya. Kristen tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa Yahudi. Mau ceritanya mau Kristen Eropa, langsung misalkan saya Kristen Trinitas atau saya Kristen Oneness, nggak ada, Pak. Semua kembalinya ke akar budayanya Yahudi, Pak, gitu. Saya Kristen Eropa Kristen Roma katanya gitu. Nggak ada itu, Pak. Semua asalnya dari Yahudi. Begitu. Opung Toba, saya rasa ada benarnya foto yang Opung Toba ini, karena saya baca di Google si Guterres ini dia sebagai komisaris pengungsi ya, dia tamatan dari elektrik teknik ya. Jadi saya rasa ini si Guterres ini ada smuggling dengan orang-orang Arab, makanya dia membela gitu. Jadi saya rasa ya ini sama seperti si Merkel ya. Merkel kan dulu waktu Syria dan Afghanistan itu, makanya rakyat di Jerman sama Austria marah sama si Merkel. Semua pengungsi dari Syria Afghanistan itu welcome to Europe kan. Akhirnya itu membuat bangkrut, keluar banyak duit kepada Syria Afghanistan kemarin itu kan, Opung Toba, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi di sini. Saya rasa si Guterres ini juga permainan kotor juga di dalam komisaris PBB ini. Saya rasa benar yang Opung Toba bilang, permainan dia. Iya, jadi begini, Bu. Jadi kalau kita lihat urusan pengungsi, PBB punya yang namanya UNHCR, itu untuk urusan-urusan pengungsi di seluruh dunia. Tetapi untuk urusan pengungsi Palestina itu namanya UNRWA, ya. Nah, kalau kita lihat urusan pengungsi di negara-negara lain, paling 1 atau 2 generasi sudah selesai. Contohnya pengungsi Vietnam, pengungsi di Afrika, ya, itu selesai satu persatu. Ya, pengungsi ini akan kembali ke wilayahnya atau mendapatkan wilayah lain atau bagaimanalah gitu ya. Itu selesai. Tetapi ada satu masalah pengungsi yang tidak selesai
sampai 4 generasi. Itulah pengungsi Palestina. Kenapa seperti itu? Isu pengungsi Palestina ini akan terus dipelihara karena ini semacam bisnis donasi, ya, bisnis donasi untuk orang-orang Palestina, kemudian juga donasi ini juga diam-diam kembali diberikan kepada kelompok-kelompok teror seperti Hamas, seperti ini Jihad Brigade Al-Aqsa, segala macam lah itu nama-nama kelompok teror itu ya. Nah, kemudian mungkin juga PBB akan diuntungkan dari situ. Misalkan tadi yang kata Pak Paul, pegawai UNRWA itu 70% itu Hamas. Guru-guru sekolah, pegawai rumah sakit, ya, pegawai-pegawai yang melakukan kontrol terhadap bantuan pangan dari dunia internasional, itu semua orang Hamas. Jadi memang seperti yang katanya PBB ya, katanya Netanyahu, Hamas tuh nggak perlu ada di sini. Hamas itu justru yang mengajarkan orang-orang Palestina itu radikalisme. UNRWA itu mengajarkan radikalisme. Di sekolah-sekolah yang dibina oleh UNRWA, itu yang diajarkan adalah begini sama anak-anak Palestina ini. Tanah air kalian itu di sana tuh di wilayah Israel. Kalian harus rebut itu. Itu yang diajarkan gitu. Bukan diajarkan teknik, bukan diajarkan ilmu pengetahuan, bukan diajarkan kemampuan ya untuk berbisnis atau berusaha, tidak. Yang diajarkan oleh sekolah-sekolah UNRWA ini adalah bagaimana untuk menghancurkan Israel, bagaimana untuk merebut tanah Israel yang menjadi wilayah negara mereka. Yang diajarkan adalah yaitu from the river to the sea, Palestine will be free. Ya seperti itu. Artinya apa? UNRWA itu mengajarkan genosida terhadap Israel. Bangsa Israel tidak boleh ada di permukaan bumi ini. Kalau perlu mereka dibuang ke laut atau dipulangkan ke Eropa. Begitu kira-kira Bu Dora. Nah, itulah yang mengenai UNRWA ini. Nah, oleh sebab itu sekarang banyak negara-negara yang tidak mau lagi sumbang ke UNRWA, udah melihat kenyataan seperti itu. Bagaimana mobil PBB dipakai untuk membawa orang Yahudi yang sudah mati dibunuh pada tanggal 7 Oktober dibawa lagi kembali kemana? Ke Gaza gitu. Nah, tapi yang herannya Menlu Konoha ini memaksa kesannya ya, supaya negara-negara barat yang negara-negara Kristen itu selalu menyumbang ke UNRWA. Gimana itu orang negara-negara Kristen suruh nyumbang ke teroris? Yang mana mau mereka? Lama-lama kan mereka sadar juga, Bu Dora. Gitu kira-kira, Bu.